Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kamu pernah nonton film yang judulnya 127 jam itu nggak? Sebuah film yang bertema survival, bertahan hidup. Nah kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, sebuah film yang berjudul Curve yang dirilis tahun 2015 dengan tema survival juga, tapi nggak kalah keren sama film yang 127 jam. So, tanpa berlama-lama, let's check it out. Seorang gadis tengah asik mengendarai mobil di tengah gurun. Gadis ini bernama Mallory. Ia dalam perjalanan menuju Denver, tempat kekasihnya yang bernama Brad. Dan rencananya 2 minggu lagi mereka akan melangsungkan pernikahan. Tapi yang namanya ujian sebelum pernikahan pasti akan selalu ada. Brad tiba-tiba dengan sepihak membatalkan acara bulan madu mereka ke Eropa karena masalah pekerjaan, yang membuat Mallory benar-benar kesal dan galau dengan sikapnya Brad. Ia pun sepanjang perjalanan selalu membuka pasang cincin tunangan mereka. Di perjalanan, Mallory bertemu dengan sebuah persimpangan. Satu tujuannya menuju Denver, sedangkan arah yang lain menuju ke sebuah ngarai. Mallory menghentikan mobilnya di persimpangan itu, dan entah apa yang ada di pikiran Mallory, ia memutuskan memilih jalan menuju ngarai, dan mulai menghidupkan sebuah lagu, lalu mulai tersenyum-tersenyum bahagia mendengar lagu yang ia putar. Saat sedang senyum-senyum sendiri, tiba-tiba mobilnya Mallory kehilangan tenaga alias mogok dan mati total. Dengan jiwa superwoman-nya, Mallory mencoba memeriksa keadaan mobil dengan semua pengetahuan yang ia miliki. Tapi sayangnya tak ada perubahan sama sekali. Mallory akhirnya menyerah dan memutuskan masuk kembali ke mobil sembari meraih sekaleng Coca-Cola dalam mobilnya. Tapi sayang entah siapa yang menggoncang Coca-Cola itu. Baju Mallory seketika kecipratan busa Coca-Cola yang melimpah, sehingga ia terpaksa mengganti baju saat itu juga. Karena berada di sebuah daerah sepi, Mallory dengan santai membuka bajunya di tempat itu. Tapi saat ia sedang hanya memakai BH, seorang laki-laki tiba-tiba menyapa Mallory, yang membuat Mallory kaget karena sedang tak berpakaian yang layak. Keadaan kembali normal setelah laki-laki itu menawarkan bantuannya. Laki-laki ini bernama Christian. Ia seorang pejalan kaki yang suka jalan-jalan kaki gitu di daerah pegunungan. Saat mencoba memperbaiki mobilnya Mallory, Christian langsung membuka bajunya dan terlihatlah badan kekar kuli panggulnya yang membuat Mallory sedikit gelisah dan mulai menelan air ludah. Tapi Mallory mencoba mengalihkan pandangannya agar tak tergoda bisikan setan saat melihat lekukan tubuh Christian saat memperbaiki mobilnya. Seperti mobil-mobil mogok di film-film lain, Christian akhirnya berhasil memperbaiki mobilnya Mallory setelah beberapa kali percobaan. Dan Mallory benar-benar bersyukur dengan menawarkan sedikit uang untuk Christian. Tapi Christian menolak. Ia cukup senang mendengar ucapan terima kasih dari Mallory. Saat hendak pergi, Mallory menawarkan tompangan pada Christian. Tapi sekali lagi Christian menolak, sehingga Mallory memutuskan pergi. Tapi saat mobil baru berjalan, Mallory merasa tak enak hati melihat Christian berjalan kaki melalui kaca spion, sehingga ia memutuskan berhenti. Christian pun mulai berjalan ke mobilnya Mallory, dan akhirnya ia memutuskan menerima tawaran Mallory nebeng di mobilnya. Mallory kembali melanjutkan perjalanan. Mereka mulai berbincang-bincang mengenai kehidupan masing-masing. Dan karena Christian ini benar-benar ramah dan sopan, Mallory mulai menikmati chit-chat dan ngobrol santai dengan Christian. Saat hampir sampai di persimpangan, Christian meminta agar ia diturunkan di persimpangan itu. Tapi Mallory mulai penasaran dengan tujuan Christian, sehingga ia memutuskan mengantar Christian ke hotel yang ia tuju, dengan harapan bisa istirahat dan menikmati sedikit makanan. Mallory memasuki jalan yang dituju Christian, sebuah jalan berbukit yang benar-benar sepi. Melihat mobil telah masuk lumayan jauh, Christian mulai membuka pembicaraan mengenai filosofi hidup. Apakah kau percaya dengan takdir? Apakah kita tak sengaja bertemu atau kita ditakdirkan bertemu? Yang membuat Mallory sedikit heran mendengar perkataan Christian. Setelah itu, Mallory mencoba bersikap santai mendengar perkataan Christian yang terdengar seperti celotehan orang PDKT. Tapi seketika Mallory terkejut mendengar perkataan Christian, "I don't think you can disturb my huge cock anyway." Yang benar-benar membuat Mallory mulai ketakutan. Lalu Christian meneruskan perkataan-perkataan mesum yang ia anggap hanya bercanda itu. Sehingga Mallory menghentikan mobilnya dan menyuruh Christian turun. Tapi sayangnya Christian hanya diam menatap Mallory. Sehingga Mallory mencoba melarikan diri keluar dari mobil. Tapi Christian lebih dahulu memegang tangan Mallory dan mengeluarkan sebuah pisau. Dan setelah itu, disinilah kisah Mallory dimulai. Christian memaksa Mallory menjalankan mobilnya ke tempat yang dituju Christian, sebuah hotel kosong yang telah bertahun-tahun tak digunakan. Mallory mulai celingak-celinguk dari kiri ke kanan mencoba memikirkan cara meloloskan diri. Dan tak sengaja, Mallory melihat Christian tak memasang sabuk pengamannya, sehingga ia memutuskan menabrakkan mobilnya ke pagar pembatas jalan. Tapi Christian langsung sadar ketika Mallory menancap gas,
sehingga ia mencoba membelokkan setir dan mobil itu pun akhirnya jatuh ke dalam jurang. Mallory akhirnya selamat dengan kondisi mobil terbalik. Untungnya ia menggunakan sabuk pengaman sehingga tubuhnya menggantung. Tapi sayang kakinya tersangkut di antara jok mobil dan pintu keluar. Dan sayangnya pintu tersebut terhalang oleh sebuah pohon yang membuat pintu itu tak bisa dibuka. Dan otomatis kaki Mallory belum bisa dilepaskan karena posisinya yang menggantung terbalik. Sedangkan Christian, ternyata percobaan Mallory gagal. Christian selamat dan ia berhasil keluar dari mobil itu. Lalu Christian mencoba melihat Mallory dan ternyata kakinya Mallory tersangkut dan mengeluarkan banyak darah. Ia pun tertawa bahagia, lalu pergi meninggalkan Mallory dengan tergantung begitu saja. Sampai malam menjelang, posisi Mallory masih begitu saja. Kakinya masih tersangkut dan belum bisa meloloskan diri. Untungnya Mallory membawa perlengkapan yang cukup banyak di mobilnya, sehingga ia masih bisa bertahan untuk semalam itu. Tapi saat Mallory baru mencoba memejamkan mata, ia mendengar suara langkah kaki. Mallory pun benar-benar kaget dan mulai mengambil posisi waspada. Takutnya Christian kembali lagi. Dan untungnya tak terjadi apa-apa sampai pagi menjelang. Mallory akhirnya terbangun dari tidur lelapnya. Semut-semut mulai menggerayangi bagian tubuh Mallory yang berdarah. Tapi hal itu masih masalah sepele yang bisa ditangani Mallory. Untuk bertahan hidup, Mallory hanya memiliki sebotol air mineral yang bisa ia nikmati. Dan karena ia sadar tak tahu akan terjebak untuk berapa lama, Mallory kembali memasukkan air yang telah ia minum ke dalam botol, sekalian berhemat sebagai cara bertahan hidup. Setelah itu, Mallory mulai memperhatikan kiri kanan, celingak-celinguk memikirkan cara melepaskan diri. Handphonenya pun entah berada di mana. Lagian lokasi ia terjebak berada di daerah perbukitan yang pastinya tak ada sinyal. Mallory mulai menyisihkan semua benda-benda yang ia anggap penting dan meletakkan di sampingnya. Dan sampai malam kedua, ia masih bertahan. Keesokan harinya Mallory terbangun. Ia mulai gelisah karena dehidrasi yang ia derita alias kehausan. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki. Ia pun mencoba melihat area sekitar mobil menggunakan kaca spion. Dan untungnya suara tersebut hanya beberapa ekor rusa di sekitar mobil. Mallory sedikit lega karena tak melihat hal-hal yang mencurigakan. Tapi ternyata Christian berdiri di sana, layaknya setan yang membuat gue benar-benar kaget. Christian mulai mendekat dan berbicara pada Mallory. Ternyata ia berhasil selamat setelah menemukan rumah sebuah keluarga kecil dan ia memantai habis keluarga itu. Mallory mulai mengambil sikap waspada mendengar Christian yang sibuk mengoceh sendirian. Christian membawa sekantong makanan, ia pun mulai mengoceh sendirian yang membuat Mallory meneteskan air mata. Lalu, Christian menawarkan kalau ia akan memberikan makan dan minuman yang ia bawa kalau Mallory menceritakan pengalaman pertama kalinya bercinta. Mallory yang awalnya hanya diam, akhirnya mulai menceritakan pertama kali ia bercinta pada usia 17 tahun. Lalu Christian mulai menanyai apakah Mallory menikmatinya dan masih memikirkannya. Mallory hanya mengangguk menjawab semua pertanyaan Christian. Tapi sayangnya Christian tak percaya dengan semua cerita Mallory. Ia pun akhirnya marah dan pergi meninggalkan Mallory. Mallory hanya bisa menangis sembari berteriak minta tolong, berharap ada bantuan yang lewat. Lalu pada malam ketiga, Mallory menemukan dompet Christian yang tertinggal di mobil. Ia pun mulai menuliskan surat wasiat yang berbunyi kalau Christian yang membunuhnya, sembari menyelipkan KTP Christian dalam lipatan surat itu. Ya, Mallory mulai menyerah karena tak ada lagi air yang bisa ia minum. Saat tengah malam, Mallory menemukan sebungkus rokok dan sebuah korek api yang terselip di dalam mobilnya. Ia pun mulai membakar barang-barang yang ada di mobil itu untuk menghangatkan badan. Dan bahkan dengan terpaksa gaun pernikahan yang ia bawa harus dibakar untuk menghidupkan api. Setelah itu, Mallory tertidur lelap di depan api unggun. Tiba-tiba beberapa ekor tikus mulai menggerayangi tubuhnya. Parahnya, tikus-tikus ini tak takut atau kabur ketika Mallory mencoba mengusir mereka satu persatu. Dan pada akhirnya, Mallory mengambil kunci mobilnya dan menusuk satu ekor tikus barbar secara membabi buta. Karena serangan para tikus hutan tadi, Mallory jadi tak bisa tidur. Ia pun mulai memeriksa semua isi mobil sejauh yang ia bisa. Dan akhirnya ia menemukan sebuah saus sambal saset. Karena udah 3 malam tak makan-makan, Mallory akhirnya mulai melirik tikus yang ia bunuh tadi. Awalnya ia merasa jijik, tapi apalah daya perut lapar mulai keroncongan. Dan pada akhirnya Mallory mulai memotong-motong bagian tubuh tikus itu dan menjadikannya sate. Pagi pun menjelang, Mallory terbangun setelah mendengar suara HP-nya bergetar. Ia mencoba meraih HP-nya yang berada di luar mobil sampai akhirnya berhasil. Tapi sayang saat ia baru memegang HP itu,
Christian tiba-tiba datang lagi membawa sebuah tas berisi peralatan pertukangan. Mallory langsung mengambil posisi waspada dengan memegang pisau yang ia punya dan tak lupa menyembunyikan HP-nya tadi. Christian benar-benar bahagia melihat Mallory akhirnya memakan seekor tikus. Lalu tiba-tiba HP-nya Mallory kembali bergetar sehingga Christian mendengar suara getaran HP itu. Ia pun langsung merebut HP itu dan menghancurkannya. Dan setelah menghancurkan HP-nya Mallory, Christian mulai mengeluarkan peralatan tukangnya satu persatu. Dan ia memberikan sebuah gergaji pada Mallory. Ya, ia menyuruh Mallory memotong kakinya sendiri dengan gergaji. Setelah itu, Christian kembali pergi meninggalkan Mallory dengan sebuah gergaji. Mallory pun akhirnya meraih gergaji dan dengan berat hati ia mencoba menggergaji kakinya. Tapi sayangnya Mallory tak setangguh pria yang di film 127 jam. Ia tak sanggup melakukan itu dan akhirnya membuang gergaji yang ia pegang. Hari mulai gelap, kayaknya maghrib. Mallory terbangun dari tidurnya karena kehausan. Yang udah seharian ia tak minum air. Ia pun mengambil sebuah botol aqua kosong dan membuka celananya. Mallory berencana meminum air kencingnya sendiri sebagai alternatif lain cara bertahan hidup. Setelah itu, air kencing udah di dalam botol. Mallory mulai memandangi botol berisi air pipis itu sembari menjilati bibirnya. Lalu, ia mulai menempelkan bibir botol aqua itu ke mulutnya. Tapi aroma air kencingnya sendiri membuatnya mual dan tak sanggup melakukan hal menjijikan itu. Tapi apalah daya, ia harus bertahan hidup. Mallory sekali lagi mencoba menempelkan bibir botol aqua itu ke mulutnya. Dan saat air pipis itu hampir masuk ke mulutnya, tiba-tiba air hujan mulai turun. Mallory pun akhirnya lega tak jadi minum air kencingnya sendiri. Mallory benar-benar lega memiliki stok air yang cukup banyak untuk bertahan hidup semalaman. Tapi sayangnya hujan tak juga reda yang membuat Mallory sedikit was-was. Lalu dari kejauhan ia melihat mobil berhenti. Ia pun berteriak minta tolong pada pengendara mobil itu. Tapi sayangnya yang datang itu Christian. Mallory langsung mengambil bangkai tikus yang ia bunuh tadi dan mengusapkannya ke kakinya. Jadi seolah-olah ia telah mencoba memotong kakinya. Dan di saat Christian mendekat, ia pun langsung pura-pura pingsan. Christian melihat Mallory dalam keadaan pingsan. Ia pun tak gegabah langsung mendekati Mallory. Tapi sayang Christian tak sebodoh yang Mallory pikirkan. Ia mulai heran kenapa ada daging di kakinya Mallory dan juga bangkai tikus yang baru saja dicabik-cabik. Christian benar-benar heran melihat bangkai tikus yang dicabik-cabik itu. Dan saat ia lengah, Mallory langsung menusuk Christian dengan pisau yang ia pegang. Tapi sayangnya hanya mengenai perutnya Christian yang tak membuat ia mati. Untungnya kunci mobil Christian terjatuh saat perkelahian dalam mobil itu. Sehingga Mallory langsung menyalakan alarm mobilnya Christian dan membuang kunci mobilnya. Sehingga membuat Christian benar-benar marah, tapi akhirnya ia memilih pergi dan mengurus mobilnya. Christian langsung mematikan alarm mobilnya, dan saat ia sedang sibuk membuka kap mobil, seorang polisi berhenti untuk membantunya. Mallory langsung berteriak minta tolong melihat lampu polisi dari kejauhan. Ia pun menyalakan klakson mobil dan memukul-mukul mobilnya agar si polisi mengetahui lokasinya. Tapi sayang hujan terlalu deras, yang membuat suara minta tolong dari Mallory terdengar samar-samar antara iya dan tidak. Si polisi makin penasaran dan saat ia berniat ingin turun ke bawah, si polisi itu terpeleset. Ia pun membatalkan turun ke bawah dan memilih pergi bersama Christian. Mallory mulai panik melihat si polisi pergi. Ditambah lagi hujan makin deras yang membuat air mulai menggenangi jurang tempat ia terjebak. Karena air mulai menggenangi seluruh mobil, Mallory langsung mengambil sepotong kain untuk mengikat kakinya. Ya, ia akhirnya memilih memotong kakinya sendiri. Tapi saat ia baru beberapa kali menggoreskan gergaji itu, banjir bandang datang yang membuat mobil Mallory bergerak. Pintu mobilnya akhirnya bisa dibuka. Dan Mallory akhirnya bisa keluar dengan selamat dari mobil itu. Mallory berenang dan mulai merayap sampai ke pinggir sungai. Ia benar-benar tak percaya bisa keluar dari mobil yang akhirnya hanyut dan tenggelam tanpa harus memotong kakinya. Lalu Mallory mulai berjalan menggunakan sebuah tongkat kayu mencari bantuan. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah rumah. Saat melewati rumah itu, Mallory mendengar suara wanita minta tolong. Dan ternyata selama ini Christian bertahan di rumah itu. Mallory mencoba cuek, tapi makin lama ia tak tahan mendengar suara teriakan minta tolong. Sehingga ia memutuskan pergi menuju rumah itu. Tapi saat di perjalanan, ia benar-benar spot jantung. Tongkat yang ia pegang tak sengaja mengenai sebuah jebakan beruang, yang nyaris membuat ia kehilangan kakinya. Dan setelah menemukan jebakan itu, Mallory mulai melanjutkan perjalanan menuju rumah dengan memeriksa setiap tanah yang ia lewati.
Setelah itu, Mallory mencoba mengintip melalui jendela dan ternyata di sana ia melihat seorang polisi sedang disiksa Christian. Ya, si polisi yang menolong Christian tadi. Christian menyiksa polisi itu sampai si polisi mati dan Mallory menyaksikan itu semua. Mendengar Christian menuju lantai atas, Mallory memberanikan diri masuk dan di dalam sana ia melihat 3 orang mayat termasuk si polisi tadi. Mallory mengambil pistol si polisi itu dan masuk ke kamar si wanita yang disekap. Dan saat ia ingin melepaskan ikatan wanita itu, Christian tiba-tiba datang dan Mallory langsung bersembunyi di balik pintu. Christian mulai mengoceh pada wanita yang ia sekap dan seperti film-film pada umumnya, Mallory bukannya menembak Christian dengan pistol yang ia pegang, tapi malah memberikan peringatan dengan menodongkan senjatanya. You move, you breathe, you dead. Yang membuat kita sebagai penonton benar-benar emosi. Tapi Christian lebih cepat dari Mallory. Ia pun akhirnya berhasil menghindari tembakan dari Mallory. Christian dan Mallory akhirnya saling berebut pistol dan dengan kemampuannya ia menjakar wajahnya Christian dan berhasil kabur sembunyi di kolong meja. Tapi sekali lagi Christian tak sebodoh yang Mallory pikirkan. Persembunyiannya di bawah meja akhirnya ketahuan hingga akhirnya Mallory habis dibanting-banting oleh Christian. Mallory mulai terkulai lemas dan Christian berdiri di atas tubuhnya sembari menodongkan sebuah pisau. Melihat bekas luka tusukan di perut Christian, Mallory langsung menekan bekas luka itu sehingga Christian berteriak kesakitan dan Mallory kembali berhasil meloloskan diri. Mallory langsung ke lantai atas, ia pun langsung menuju balkon dan bersembunyi. Christian yang mengejar Mallory langsung berteriak-teriak di balkon itu merasa Mallory telah melompat ke bawah. Tapi tiba-tiba Mallory bersembunyi di belakang Christian. Dan ia langsung mendorong Christian hingga jatuh dan tepat mendarat di atas sebuah jebakan beruang yang mengenai lututnya. Mallory langsung berlari ke bawah dan melihat Christian kesakitan terperangkap di jebakan beruang. Mallory mulai mengoceh meluapkan sumpah serapahnya dan memberikan sebuah pisau pada Christian. Ya, ia memberikan pilihan pada Christian bunuh diri atau memotong kakinya sendiri. Dan setelah puas meluapkan sumpah serapahnya, Mallory dan wanita yang ia selamatkan tadi akhirnya meninggalkan Christian seorang diri dengan kondisi terperangkap jebakan.